Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam video pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Video pembelajaran yang kami buat dengan sangat sederhana, semoga dapat membantu dalam menunjang proses-proses pembelajaran secara tatap muka. Baik, pada kesempatan kita kali ini kita akan membahas masih dengan materi tentang probabilitas, yaitu tentang distribusi peluang teoritis. Nah, distribusi peluang teoritis yang kedua yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah tentang distribusi peluang diskrit binomial. Baik, kita mulai untuk pembahasan distribusi peluang diskrit binomial. Nah, pada video pembelajaran sebelumnya kita sudah bahas tentang peubah acak dulu. Jadi konsep peubah acak ini sendiri yang tidak boleh kita lupakan, karena di dalam menentukan fungsi distribusi peluang, satu hal yang penting adalah bagaimana menentukan peubah acaknya. Karena peubah acak itu, kita ingat kembali, peubah acak itu ada di dalam ruang sampel S. Untuk pertemuan kali ini kita bahas tentang distribusi peluang yang diskrit yang kedua, yaitu distribusi peluang binomial. Kita lihat definisi dari distribusi peluang binomial terlebih dahulu. Banyaknya X sukses dalam N pengulangan suatu percobaan Bernoulli disebut sebagai peubah acak binomial, sedangkan distribusi peluangnya kita sebut distribusi binomial, dan nilainya dinyatakan sebagai B dalam kurung X kecil, N, P, di mana X nilainya adalah 1, 2, sampai ke N. Nah, fungsi distribusi binomialnya sendiri dituliskan sebagai kombinasi X dari N dikalikan dengan P pangkat X dikali Q berpangkat N min X. Keterangannya, di mana N adalah banyaknya ulangan dari percobaan yang kita lakukan, kemudian X adalah banyaknya keberhasilan dalam peubah acak X. Banyak keberhasilan ini kita hitung pada banyaknya ulangan. Kemudian P adalah peluang berhasil pada setiap ulangan. Q adalah peluang gagal pada setiap ulangan, di mana Q nilainya adalah 1 min P. Nah, pada distribusi peluang binomialnya ini yang harus kita tentukan adalah peubah acaknya terlebih dahulu. Peubah acaknya di dalam distribusi peluang binomial yang diskrit adalah si X-nya ini sendiri adalah banyaknya sukses. Jadi banyaknya kesuksesan yang terjadi dalam N kali ulangan pada percobaan yang kita lakukan. Dengan catatan bahwa percobaan yang kita lakukan adalah percobaan Bernoulli. Nah, yang mana sih yang kita sebut sebagai percobaan Bernoulli? Coba kita lihat ciri-ciri dari percobaan Bernoulli yang kemudian kita nyatakan dalam distribusi peluang binomial. Ciri yang pertama adalah sebuah percobaan dikatakan percobaan binomial atau Bernoulli jika percobaan itu terdiri dari N ulangan. Kemudian syarat yang kedua adalah tiap ulangan memberikan hasil yang dapat diidentifikasi sebagai sukses atau gagal. Jadi peluang dari peubah acak pada setiap ulangannya hanya ada dua kategori, yaitu sukses atau gagal. Kemudian sifat yang ketiga atau ciri yang ketiga adalah probabilitas suksesnya kita nyatakan dengan P kecil. Kemudian probabilitas gagalnya kita nyatakan dengan Q kecil, yaitu nilainya 1 min P. Kemudian sifat yang keempat adalah tiap pengulangan dan pengulangan lainnya saling bebas. Artinya jika percobaan itu kita lakukan sebanyak 2 kali, berarti hasil yang diperoleh pada ulangan pertama dengan ulangan kedua itu saling bebas, tidak saling mempengaruhi. Nah, inilah 4 sifat yang harus dipenuhi kapan sebuah percobaan itu kita sebut sebagai percobaan binomial.
berbeda dengan pembahasan kita pada video sebelumnya, untuk distribusi peluang diskrit seragam, ciri khasnya adalah nilai dalam peubah acaknya itu mempunyai peluang yang sama untuk terjadi. Nah, kalau di dalam binomial perbedaannya adalah nilai untuk pada tiap-tiap ulangan kemungkinannya hanya ada dua, yaitu sukses atau gagal, dengan nilai masing-masing P dan Q-nya itu adalah 1 min P. Jadi P plus Q di sini harus sama dengan 1. Kemudian percobaannya terdiri dari N ulangan. Nah, untuk agar lebih jelas tentang percobaan binomial ini dan distribusi peluangnya, kita lihat beberapa ilustrasi yang akan diberikan. Nah, perhatikan ilustrasi pertama yang diberikan untuk menjelaskan distribusi peluang binomial. Pada ilustrasi 1, sebuah mata uang dilempar sebanyak 5 kali. Yang diminta adalah berapa peluang munculnya sisi gambar sebanyak 2 kali. Nah, pada percobaan ini yang harus kita tentukan terlebih dahulu apakah percobaan tersebut termasuk ke dalam percobaan Bernoulli atau tidak. Pada materi sebelumnya dijelaskan bahwa sifat atau ciri-ciri dari percobaan Bernoulli adalah terdapat ulangan di dalam percobaannya. Nah, pada percobaan ilustrasi 1 ini adalah pelemparan sekeping mata uang sebanyak 5 kali. 5 kali ini adalah ulangannya. Kemudian apakah di tiap ulangan itu terdapat kejadian sukses atau kejadian gagalnya? Kita lihat kejadian suksesnya adalah ketika muncul sisi gambar sebanyak 2 kali. Karena percobaan ini memenuhi sifat atau ciri-ciri dari percobaan Bernoulli, maka untuk menghitung peluang munculnya sisi gambar sebanyak 2 kali, kita gunakan distribusi peluang binomial. Pada materi sebelumnya, untuk distribusi peluang binomial didefinisikan dalam formula berikut. Nah, yang pertama terlebih dahulu kita harus tentukan adalah X-nya, peubah acaknya. X-nya adalah kejadian suksesnya adalah ini. Jadi tadi definisi X adalah ini, definisi X-nya banyaknya sukses dalam N ulangan. Berarti pada ilustrasi 1, banyaknya suksesnya adalah munculnya sisi gambar sebanyak 2 kali. Jadi di sini muncul sisi gambar sebanyak 2 kali. Jadi nilai dari peubah acak X-nya sama dengan 2. Kemudian N-nya adalah banyak ulangan. Berapa kali percobaan itu diulang? Sebanyak 5 kali. Kemudian peluang sukses dari kejadian suksesnya. Kejadian suksesnya adalah ini. Ini adalah kejadian sukses. Disebut dengan P. Berapa peluang P-nya? Peluang munculnya sisi gambar untuk tiap-tiap ulangan sama, yaitu 1/2. Karena sisi dalam koin itu hanya ada 2, berarti peluang muncul sisi gambar adalah 1/2. Q-nya adalah 1 min P, sama dengan 1 dikurang 1/2 sama dengan 1/2. Nah, kita substitusi ke dalam formula ini. Berarti N-nya tadi 5, X-nya banyak suksesnya adalah 2 dari 5 kali ulangan. Peluang suksesnya adalah P 1/2. Berarti sini 1/2 berpangkat X, X-nya 2, I-nya juga 1/2 berpangkat N min X. 5 kurang 2, berarti ini N min X sama dengan 3, berpangkat 3. Ini adalah kombinasi, berarti 5 faktorial kita bagi 2 faktorial, 5 min 3 berarti 3 faktorial. 1/2 berpangkat 2 berarti 1/4. 1/2 berpangkat 3 adalah 1/8. Berarti sama dengan kita jabarkan 5 faktorial kali 4 kali 3 faktorial dibagi 2 faktorial adalah 2 dikali 1. Ini tidak usah dijabarkan, 3 faktorial 1/32. Ini habis. Ini dengan ini sisa 2. 5 kali 2 10 kali 1 berarti 10.
1 kali 3/2 berarti 1/32. Berarti nilai peluang munculnya, jadi nilai peluang munculnya sisi gambar sebanyak 2 kali dalam 5 kali lemparan adalah 10/32. Nah, untuk percobaan binomial ini yang perlu kita hati-hati adalah dalam menentukan yang mana kejadian suksesnya dan yang mana kejadian gagalnya. Untuk lebih memperjelas penentuan kejadian sukses dan kejadian gagal, coba kita perhatikan ilustrasi berikutnya, ilustrasi 2. Tentukan peluang mendapatkan mata 1 muncul 3 kali pada pelemparan 5 kali. Kalau kita lihat ilustrasi ini ada ulangan juga sebanyak 5 kali. Kemudian ditanyakan berapa peluang muncul mata satunya. Mata satu ini muncul sebanyak 3 kali. Itulah yang kita sebut dengan kejadian suksesnya. Kejadian suksesnya yaitu ketika muncul sisi mata dadu 1 muncul sebanyak 3 kali dari 5 kali lemparan. Nah, saya hapus dulu. Seperti dengan cara yang sama pada ilustrasi pertama, fungsi dari binomialnya kita formulasikan seperti ini. Kita tentukan dulu peubah acak X dari percobaan Bernoullinya. X-nya adalah ketika muncul sisi mata dadu 1. Sebanyak berapa kali dia muncul? 3 kali. Dari sebanyak berapa kali ulangan? Ulangannya adalah N. N-nya berapa kali? 5 kali. Berarti X-nya adalah 3. Kemudian peluang kejadian suksesnya adalah peluang dari terjadinya X. Ini adalah kejadian sukses. Kita sebut dengan kejadian suksesnya. Berarti kejadian gagalnya adalah munculnya selain yang disebutkan pada peubah acak X. Berarti P-nya berapa? Berapa peluang kemunculan mata dadu 1 pada setiap kali ulangan pada percobaan itu? Peluangnya adalah 1/6. Peluang munculnya sisi mata dadu 1 adalah 1/6. Peluang munculnya kejadian gagalnya adalah 1 dikurangi 1/6 adalah 6 dikurang 1/6, berarti nilai Q-nya adalah 5/6. Kita substitusi ke dalam fungsi distribusi peluang binomialnya. N-nya adalah tadi sebanyak 5, X-nya adalah 3, P-nya tadi adalah 1/6. Nih, peluang kejadian suksesnya adalah muncul sisi mata dadu 1 berpangkat X. X-nya berapa? 3. Q-nya juga 5/6. Q-nya 5/6 berpangkat N min X. Nih ya, N min X. Berarti 5 dikurang 3 sama dengan 2. Berarti di sini berpangkat 2. Berarti sama dengan ini kombinasi 5 faktorial 3 faktorial dikali 2 faktorial 5 min 3 1/6 berpangkat 3 dan 5/6 berpangkat 2. Dengan cara yang sama dengan cara pada ilustrasi yang tadi, kita hitung nilai peluangnya menggunakan formulasi yang ini. Nah, coba kita lihat lagi ilustrasi berikutnya untuk melihat penentuan kejadian suksesnya. Ilustrasi yang ketiga. Peluang seorang mahasiswa membolos adalah rasionya 6/10. Jika terdapat 5 mahasiswa, berapa peluang terdapat 2 orang mahasiswa yang tidak membolos? Dengan cara yang sama pada ilustrasi 1 dan ilustrasi yang kedua, yang pertama yang harus kita tentukan dulu adalah yang mana kejadian suksesnya. Kejadian sukses. Kejadian suksesnya adalah ini. Terdapat 2 orang mahasiswa yang tidak membolos. Berarti sukses ketika mahasiswa tersebut tidak membolos. Banyaknya suksesnya berapa? X. Jadi X-nya ini adalah 2 orang mahasiswa tidak membolos. Berapa X-nya?
X-nya berarti sama dengan 2. N-nya berapa? Berapa banyak mahasiswa? Sebanyak 5 mahasiswa. Nah, kemudian peluangnya, P-nya, peluang suksesnya adalah ketika tidak membolos mahasiswa tersebut. Kalau yang dari ilustrasi ini, yang diketahui adalah membolosnya, berarti membolos itu adalah Q. Karena yang P adalah tidak membolos, berarti peluang Q-nya adalah peluang mahasiswa itu membolos 6/10 atau 0,6. Berarti P-nya adalah 1 min Q sama dengan 1 dikurang 0,6 sama dengan 0,4. Kita tinggal substitusi ke dalam distribusi binomialnya. Berarti sama dengan 5, 2, P-nya 0,4 berpangkat 2, Q-nya 0,6 berpangkat N min X. N min X sama dengan 3, berarti berpangkat 3. Nah, dengan cara yang sama tadi berarti 5 faktorial, 2 faktorial, 3 faktorial, 0,4 pangkat 2 dikali 0,6 berpangkat 3. Silahkan dikerjakan, diselesaikan sendiri dengan cara yang sama pada ilustrasi pertama. Nah, itulah 3 ilustrasi yang dapat saya jelaskan pada untuk menggambarkan distribusi peluang binomial ini bekerja. Jadi yang perlu teman-teman pahami adalah menentukan apakah percobaan itu termasuk percobaan binomial atau bukan. Setelah itu kita tentukan mana kejadian sukses pada percobaan yang kita lakukan. Kemudian menentukan nilai peubah acak dari kejadian suksesnya. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan pada pertemuan untuk topik distribusi peluang diskrit binomial. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jangan lupa like, share, dan subscribe-nya. Kemudian aktifkan tombol notifikasinya untuk mendapatkan pemberitahuan video-video kami selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.